Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal yang berikutnya ya, yaitu masih berkaitan dengan gerak parabola. Namun ini masuk kategori soal HOTS. Oke, seperti apa? Kita langsung coba kerjakan ya. Seorang atlet lompat jauh dapat melakukan lompatan sejauh 8 meter dengan kecepatan tolakan awal V0 dan sudut tolakan sebesar 45 derajat terhadap horizontal. Pada saat melakukan program latihan cross country, atlet tersebut berada di tepi sungai setinggi 2,5 meter dari permukaan sungai seperti ilustrasi pada gambar. Atlet itu harus mampu menyeberang sungai dengan cara melompat. Jika dia melakukan lompatan seperti saat latihan, apakah atlet tersebut mampu menyeberang sungai? Oke, pada soal ini ada dua kondisi ya, di mana yang pertama adalah kondisi latihan, kemudian yang kedua adalah kondisi ketika atlet ini melompat melalui sungai. Oke, sekarang kita gambarkan dulu untuk kondisi saat latihan. Nah, saat latihan ini, atlet ini dia mampu melompat ya. Ini kita gambarkan dulu sebentar. Ini atletnya di sini, ini kondisi saat latihan. Nah, atlet ini mampu melompat dengan jangkauan maksimum atau jarak maksimumnya adalah X-nya 8 meter. Kemudian sudut tolakannya ini V0-nya, V0 adalah belum diketahui ya, seperti ini. Lalu sudutnya ini terhadap horizontal ini adalah 45 derajat. Ini sebagai kondisi saat latihan. Oke, sekarang pada kondisi yang ini, pada gambar berikut, atlet ini melompat dari ketinggian 2,5 meter, maka nanti dia akan membentuk lintasan seperti ini. Kalau kita gambarkan lintasannya, nah seperti ini ya. Apakah dia nanti bisa melalui sungai atau tidak? Nah, karena di sini ketika kondisi atau ketika dia melompat dari tepi ini sesuai dengan kondisi saat latihan gitu ya, maka jarak dari titik ini sampai dengan titik ini, oke, yang ini, maka ini adalah 8 meter. Karena ini adalah kondisi saat atlet tersebut latihan. Ya, sehingga di sini X-nya ini adalah 8 meter. Kita lambangkan XL saja, X saat latihan, ini 8 meter. Lalu lebar sungainya dari sini sampai sini, ini adalah 10 meter. Dengan demikian, selisih antara ketika latihan dengan lebar sungainya, di sini adalah 2 meter ya, di mana ini delta X-nya, delta X ini adalah 10 dikurangi dengan 8. Maka delta X-nya di sini 2 meter. Berikutnya kita akan gambarkan komponen kecepatannya terlebih dahulu. Di sini V0. Kita uraikan ke sini ya, maka ini adalah V0X. Besarnya sama dengan V0 yang ini. Nah, di sini juga sama. Ini V0X kecepatannya. Nah, ini juga sama V0X. Lalu di sini ada V0Y. Ini V0Y. Nah, di sini pun juga sama. Karena gerak parabola ini pada saat kondisi latihan ini simetris, berarti di sini ada V0Y, arahnya ke bawah. Nah, seperti ini. Ini V0Y, arahnya ke bawah. Dengan demikian, kecepatan di sini, di titik yang kedua ini, dengan kecepatan di sini, dengan V0 yang di sini, besarnya adalah sama. Ya. Jadi V0Y yang ada di sini, di titik ini, dengan V0Y yang ada di sini, ini besarnya adalah sama. Berikutnya kita cari dulu V0 ketika dia latihan ya. Jadi ketika dia latihan, dicari dulu.
Tadi kita punya persamaan X di sini untuk jangkauan maksimum, yaitu V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa dibagi dengan G. Nah, di sini X-nya jangkauan maksimumnya adalah 8 meter. Kita masukkan tetap ini V0 kuadrat sin 2 alfa. Sin 2 dikalikan dengan alfanya adalah 45 derajat. Oke, seperti ini dibagi dengan G-nya 10. Nah, berikutnya di sini ini 8, ini sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 kali 45 adalah sin 90. Nilai sin 90 itu adalah 1. Maka ini dibagi 10. Dan demikian V0 kuadratnya ini sama dengan 80 atau V0-nya ini adalah akar dari 80 atau boleh kita tulis menjadi 4 akar 5 meter per sekon. Jadi kecepatan awal V0-nya adalah 4 akar 5 meter per sekon. Maka di sini kecepatan di sini 4 akar 5, nanti kecepatan di sini pun juga sama, ini 4 akar 5. Berikutnya kita tentukan nilai V0Y ya. Kita tentukan nilai V0Y. V0Y bisa kita cari dengan V0 kali sin alfa. V0-nya ini sudah kita cari tadi, nilainya adalah 4 akar 5 dikalikan dengan sin alfa. Sudutnya di sini 45, maka di sini juga 45 sama. Maka kalikan dengan sin 45 derajat. Nah, demikian ini 4 akar 5 dikalikan dengan sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Lalu ini dengan ini bisa kita ringkas. Ini dapat 2. 2 akar 5 dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 10 meter per sekon. Ya, ini adalah nilai dari V0Y. Lalu untuk menentukan waktu yang dibutuhkan sampai jatuh ke tanah gitu ya. Waktu yang dibutuhkan hingga atlet ini sampai tiba di tanah. Ini kita gunakan persamaan yang kedua ya pada GLBB, di mana pada persamaan yang kedua kemarin kita sudah punya persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah A kali T kuadrat. Lalu di sini V0-nya adalah V0Y karena pada sumbu Y. Maka ini S-nya atau Y-nya, Y ini menjadi V0Y dikali T. V0Y tadi sudah kita cari, ini 2 akar 10. 2 akar 10 dikalikan dengan T. Seperti ini. Kemudian karena geraknya ini ke bawah, maka dipercepat sehingga bertanda positif. Ini setengah kali A-nya kita ganti dengan G dikalikan dengan T kuadrat. Nah, sekarang Y-nya ini dari sini sampai sini. Ketika dia bergerak ke bawah ya, dari sini sampai sini, acuan yang ini adalah 2,5 meter tinggiannya. Nah, sehingga di sini kita masukkan nilai Y-nya adalah 2,5. Ya, ini 2,5. 2,5 sama dengan 2 akar 10 dikalikan T. Nah, ini ditambah dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah, berikutnya ini kita kalikan semua ruas dengan 2 ya. Biar lebih mudah, ini 2,5 dikalikan 2, ini sama dengan 5. 2 akar 10 dikalikan 2, ini 4 akar 10 dikali T. Lalu ini ditambah dengan ini kita coret sama ini ya, 2 dikali setengah, ini tinggal 10 T kuadrat. Maka kalau kita pindah ke ruas kanan angka 5-nya, maka ini menjadi 0 sama dengan 10 T-nya boleh kita taruh di depan. 10 T kuadrat ditambah dengan 4 akar 10 dikurangi dengan 5. Berikutnya, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita bisa gunakan rumus ABC ya.
yaitu ini kita beri tanda dulu. Ini kita beri tanda ini A, lalu ini tadi ada yang kurang ya. Ini tadi harusnya 4 akar 10T. Ya. Yang ini adalah B. Ini adalah B, lalu yang ini adalah C. Oke, seperti ini. Untuk menentukan T-nya, kita bisa gunakan rumus ABC. T12 ini sama dengan min B, seperti ini, plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita masukkan ke sini. Maka T12-nya ini sama dengan min B minus dari B-nya tadi adalah 4 akar 10. Plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat 4 akar 10 dikuadratkan. 4 kuadrat itu 16. 16 dikalikan dengan akar 10. Akar 10 dikuadratkan itu 10. Sehingga 16 dikalikan dengan 10 ini adalah 160. Kita langsung aja dikurangi dengan 4 kali A-nya. A-nya tadi adalah 10. Lalu C-nya di sini adalah min 5. Nah, ini dibagi dengan 2A. 2 dikali dengan A-nya 10. Kalau kita lanjutkan, maka ini menjadi min 4 akar 10 plus minus akar dari 160. Min 4 dikalikan dengan min 5, ini plus 20 dikali 10. Maka di sini hasilnya adalah plus 200 dibagi dengan 20. Nah, maka ini hasilnya min 4 akar 10 plus minus 160 ditambah dengan 200 itu 360. 360 itu berarti 36 kali 10. Akar dari 36 itu adalah 6. Maka di sini itu bisa kita tulis 6 akar 10 dibagi dengan 20. Sekarang kita masukkan untuk T1 untuk yang tanda positif terlebih dahulu. T1. Ini kita tulis dulu. Min 4 akar 10 ditambah dengan 6 akar 10 dibagi dengan 20. Ini 2 akar 10. Ini dibagi dengan 20. Maka hasilnya adalah T1-nya akar 10 per 10 sekon. Kalau kita masukkan di sini negatif, maka min 4 akar 10 dikurangi dengan 6 akar 10, maka hasilnya adalah negatif nanti. Karena waktu itu tidak ada yang bertanda negatif, maka kita ambil yang nilainya positif. Lalu berapakah jarak yang ditempuh dari titik ini sampai dengan ke tanah, jarak mendatarnya gitu ya, berapa meter? Kalau kita cari, maka nilainya X ini sama dengan Vx dikalikan dengan T. Nah, tadi Vx sudah kita, belum kita cari ya, Vx-nya ya. Maka X-nya di sini Vx itu sama dengan V0 kali cos alfa dikalikan dengan T. Nah, maka X-nya menjadi V0-nya tadi adalah 4 akar 5 dikalikan dengan cos alfa, cos 45 derajat itu setengah akar 2 dikalikan dengan T-nya ini adalah akar 10 per 10. Nah, yang bisa kita sederhanakan, disederhanakan terlebih dahulu. Ya, yang 4 sama 2 ini bisa kita ringkas seperti ini. Maka ini kita tulis 2 akar 5 dikalikan akar 2. Ini akar 10. Akar 10 dikalikan dengan akar 10. Akar 100. Akar 100 itu berarti 10 ya. Dibagi dengan 10. Ini bisa kita ringkas. Dengan demikian, X-nya ini adalah 2 meter. Nah, sekarang kita lihat tadi. Nah, jadi jarak X di sini tadi 2 meter. Nah, padahal jarak yang ditempuh atlet ini adalah juga 2 meter. Dengan demikian, atlet ini bisa melompat dari ujung sini sampai dengan ujung sini bisa melalui sungai. Jadi kesimpulannya adalah atlet ini dapat melompati sungai. Oke, untuk soal ini demikian
ada banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.